Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Husna, NIM 1220163. Saya akan mempresentasikan tentang fikih kurban dan akikah, yaitu perbedaan kurban dan akikah serta hikmah kurban dan akikah. Pertama-tama kita harus tahu dulu pengertian kurban dan dasar hukumnya. Kurban merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kurban terdiri dari kata qaruba yaqrubu kurbanan yang artinya dekat atau mendekat. Kurban menurut syariat Islam adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menyembelih binatang ternak yang halal, misalnya unta, sapi, kerbau, kambing pada waktu yang telah ditentukan. Bagi umat Islam, hukum kurban adalah sunnah muakkad. Oleh karena itu, orang Islam yang telah mampu menyembelih kurban tetapi tidak melaksanakannya, ia tercela dalam pandangan agama. Rasulullah SAW sendiri telah bersabda, sesungguhnya menyembelih kurban itu tidak wajib tetapi sunnah dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, diwajibkan kepadaku berkurban dan tidak wajib atas kamu. Hadis riwayat Ad-Durqutni. Sebagian ulama berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib. Mereka menggunakan dasar hukum sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Hurairah, Ibnu Majah. Selanjutnya adalah waktu pelaksanaan kurban. Waktu pelaksanaan berkurban adalah tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha, atau pada hari-hari tasyrik berikutnya yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Penyembelihan yang dilakukan di luar batas waktu tersebut itu termasuk penyembelihan biasa, bukan kurban. Selanjutnya adalah pengertian akikah dan dasar hukumnya. Akikah dalam bahasa Arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir atau bayi. Menurut bahasa, akikah berarti memotong kambing yang disembelih pada hari ke-7 setelah seorang bayi lahir atau bayi dilahirkan disebut akikah karena kambing itu dipotong. Akikah menurut sebagian besar ulama hukumnya sunnah bagi orang tua yang baru melahirkan anaknya. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Samurah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ke-7, dicukurnya rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Waktu pelaksanaan akikah. Akikah adalah penyembelihan binatang berkenaan dengan kelahiran anak yang disyariatkan dilaksanakan pada hari ke-7 kelahiran anak. Apabila pada hari ke-7 itu terlewatkan, akikah dapat dilaksanakan pada hari-hari lain selama anak itu belum balik. Untuk selanjutnya adalah syarat binatang untuk kurban dan akikah. Jenis binatang yang sah untuk kurban adalah jenis binatang ternak yang dipelihara atau diternakan untuk dimakan dagingnya. Binatang ternak tersebut meliputi 4 macam, yaitu kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Binatang ternak yang dipergunakan untuk melaksanakan syariat kurban itu harus memenuhi 2 syarat, yaitu cukup umur dan tidak cacat. Ketentuan umur tersebut yaitu 1. Domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah berganti gigi atau musinah. Yang kedua, kambing biasa sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Yang ketiga, sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Dan yang keempat, unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Untuk jenis dan syarat binatang yang sah untuk akikah tidak berbeda dengan syarat binatang untuk kurban, yaitu binatang yang cukup umur dan tidak cacat. Jumlah binatang untuk akikah apabila akikah itu berupa kambing atau domba agak berbeda dengan kurban yang cukup untuk 1 ekor. Dalam akikah ditentukan untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor, sedangkan untuk anak perempuan
yaitu 1 ekor. Selanjutnya adalah perbedaan kurban dan akikoh. Untuk kurban disyariatkan agar dilaksanakan antara tanggal 10 sampai dengan 13 bulan Zulhijjah. Sedangkan akikoh disyariatkan berkenaan dengan kelahiran anak. Yang kedua, kurban disyariatkan untuk dilaksanakan setiap tahun, sedangkan akikoh disyariatkan sekali seumur hidup. Untuk ketiga, untuk kurban binatang cukup 1 ekor. Untuk akikoh jumlah binatang kambing atau domba ditentukan bahwa untuk laki-laki 2 ekor dan untuk perempuan 1 ekor. Yang keempat adalah seekor sapi boleh untuk 7 orang untuk berkurban. Sedangkan untuk akikoh binatang selain kambing jumlahnya adalah 1 ekor untuk 1 orang anak. Yang kelima, daging lebih utama dibagikan sebelum dimasak. Sedangkan untuk akikoh daging diberikan setelah dimasak. Yang terakhir adalah hikmah kurban dan akikoh. Hikmah kurban yaitu dengan berkurban itu diharapkan kaum muslimin ingat akan ketaatan dan kepatuhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun perintah itu berupa menyembelih anak yang dicintai atau mengorbankan jiwa sendiri. Di samping itu agar dengan berkurban seluruh manusia baik kaya maupun miskin bergembira ria dengan memakan daging kurban itu dan mengingat Allah pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Hikmah akikoh yaitu 1. Akikoh merupakan tebusan untuk menebus sang bayi dari segala macam musibah dan malapetaka. Untuk kedua, akikoh berfungsi sebagai sarana memperkuat ikatan kasih sayang antara individu anggota masyarakat Islam melalui berkumpulnya mereka para tamu undangan pelaksanaan akikoh dan mengucapkan selamat kepada kedua orang tua bayi. Untuk yang ketiga adalah akikoh merupakan kurban seorang hamba untuk takarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa senang dan gembira karena memperoleh nikmat berupa kelahiran seorang bayi atau anak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.